selaku staf dari lab pneumatik dan hidrolik sendiri, di sini kami akan bertanya-tanya ya Mas ya tentang sistem K3L yang dilakukan di lab pneumatik dan hidrolik sendiri ini seperti apa. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya izin bertanya Mas, apa saja sih bahaya utama yang terkait dengan peralatan dan bahan kimia yang digunakan dalam lab pneumatik dan hidrolik ini? Mungkin yang saya tahu, saya kan di sini bagian staf pneumatik dan hidrolik ya. Iya. Bahaya-bahaya yang sering terjadi di bagian pneumatik dan hidrolik ini biasanya bahaya utamanya meliputi kebocoran fluida. Di mana kebocoran fluida pada bagian hidrolik ini akan menyebabkan kebakaran dan juga adanya paparan bahan kimia. Jadi ketika paparan bahan kimia dan juga cairan oli yang berceceran kemana-mana, itu bakal menyebabkan kebakaran. Itu sih bahaya utama yang ada di lab sini gitu ya. Oke. Terus bagaimana sih cara menangani kebocoran pada sistem hidrolik? Jadi kalau misalkan ada yang bocor itu gimana cara menangani? Oh, mungkin sepengalaman saya. Iya. Mungkin yang pertama itu saya akan mematikan sistem segera. Jadi ketika ada kebakaran seperti tadinya tuh cecernya aliran oli di mana-mana, itu akan menyebabkan kebakaran kan. Iya. Mungkin tugas utama dari seorang staf pneumatik hidrolik itu untuk mencegah kebakaran tersebut mematikan segera sistem-sistem yang ada di sini, seperti mesin hidrolik maupun pneumatik. Terus yang kedua, mengevakuasi diri. Jadi kita tuh kalau misalkan ada terjadi kebakaran atau apapun itu, kita jangan panik. Ya, yang pertama jangan panik. Ya, jangan panik karena panik itu akan menyebabkan ketegangan yang mengakibatkan kita tidak bisa bergerak apa-apa. Terus yang ketiga itu menggunakan APD. APD itu sendiri yang sudah saya pakai di sini, saya memakai topi, habis itu ada wear pack, sarung tangan, habis itu saya pakai kacamata pelindung dan juga sepatu safety. Itu sih. Jadi selain jangan tegang, kita juga harus tetap menggunakan APD yang sesuai ya untuk di lab pneumatik dan hidrolik ini. Ada APD yang khususnya. Nah terus Mas, gimana sih Mas, apa tindakan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di lab pneumatik dan hidrolik sendiri ini? Mungkin prioritas yang pertama itu kita menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, karena menyelamatkan diri sendiri dan orang lain merupakan tindakan yang tepat ketika terjadi kecelakaan ya. Apalagi ketika situasinya sedang genting, itu yang pasti kita menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Terus yang kedua, memberi pertolongan jika ada yang diperlukan. Semisal dari mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Gajah Tunggal sedang terjadi kecelakaan kerja, dari saya selaku staf pneumatik dan hidrolik memberikan pertolongan. Entah itu saya akan melakukan layanan medis atau sebagainya. Terus yang ketiga itu ketika sudah terjadi kecelakaan kerja atau terjadi kebakaran contohnya misalnya, itu amit-amit ya misalnya. Ya, itu bakal dari staf pneumatik dan hidrolik akan membuat isolasi di area tersebut. Jadi fungsinya isolasi itu agar mahasiswa dan mahasiswi tidak memasuki area tersebut, karena area tersebut bisa dibilang area terlarang lah. Jadi diamanin gitu ya Mas ya? Habis dari tindakan tersebut diamanin. Oke Mas, lanjut pertanyaan. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya kebakaran akibat minyak hidrolik yang tumpah? Mungkin pas itu pernah ada kejadian ya di lab pneumatik hidrolik ini. Yang pertama, ketika ada kejadian seperti itu, simpan minyak hidrolik dalam wadah yang tertutup. Jadi ketika ada kejadian seperti itu, simpan minyak hidrolik dan wadah tertutup dan bersihkan langsung tumpahannya. Ya, menggunakan kain majun. Di sini udah tersedia ada kain majun. Mungkin ya peralatan di sini udah lengkap ya, jadi ada. Terus yang kedua, pasang alat pemadam di tempat yang sudah dijangkau. Jadi di sini tuh udah tersedia alat pemadam kebakarannya. Mungkin nanti kalian bisa lihat ya di sini. Udah prepare Iya, pokoknya. udah prepare pokoknya. Jadi setiap ada kebakaran ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, kita di sini udah ada peralatannya. Ya. Kemudian apa saja tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindar cedera akibat tekanan udara tinggi pada sistem pneumatik? Untuk pneumatik yang pernah saya lihat atau saya alami ya pada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik ini, di mana yang pertama periksa secara berkala kondisi selang dan komponen selangnya. Terus yang kedua, periksa juga tekanan anginnya. Jadi ketika tekanan angin itu terlalu tinggi, bakal menyebabkan, kalau misalkan selangnya itu belum dipasang, dia bakal menyebabkan selangnya kemana-mana kan. Nah, kalau misalkan seperti itu, periksa kembali temperaturnya.
apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, dikecilkan. Ya, karena itu akan menyebabkan kecelakaan kerja lah nantinya. Terus juga yang kedua, sebelum menyebabkan kecelakaan kerja tersebut, kita harus menggunakan APD. Balik lagi, jadi APD itu sangat penting lah. Sangat penting Ya, ketika kita utamanya. memasuki lab pneumatik dan Jadi hidrolik. selain dicek dulu peralatannya, Iya. kita juga harus tetap Selalu terus prepare nih, Mas. APD, ya. Iya. diri sendiri kan. Iya, betul. Oke, baik Mas Kevin, terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaannya, telah Yes. dijawab dengan baik ya, sesuai ya dengan staff di sini lah pneumatik dan hidrolik, dan prepare banget. Makasih ya Mas Kevin Ya. pertanyaannya. Oke, baik, mungkin akan dilanjutkan oleh pertanyaan dari teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke baik, di sini kita akan melanjutkan yang sudah disampaikan ya dari pertanyaan nomor 1 sampai 5. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Kevin. Iya. Bagaimana cara membuang limbah oli hidrolik secara aman dan sesuai dengan peraturan baik yang berlaku? Mungkin di bagian lab pneumatik hidrolik ini ada suatu tempat ya untuk membuang limbah hidrolik atau limbah fluida atau oli yang ada di sini, di mana saya kan sebagai staf pneumatik hidrolik ya. Saya ini akan mengumpulkan sisa-sisa dari limbah oli tersebut ke dalam suatu wadah yang tertutup. Nah, nanti dari situ akan saya daur ulang, dan ketika mau didaur ulang itu tuh harus perlu perizinan khusus. Jadi ya sebelum saya mendaur ulang limbah tersebut, saya harus mempunyai perizinan khusus untuk mendaur ulang si limbah tersebut. Mungkin itu sih, agar limbah tersebut tuh tidak terbuang ke saluran air yang menyebabkan pencemaran. Jadi biar nggak sembarangan lah. Iya, biar nggak sembarangan. Nggak tercemar lah. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ya. apa sih pentingnya APD saat bekerja di lab? Nah, yang udah saya kasih tahu dari awal ya, Ya. kalau APD itu ibaratnya kunci utama ketika kita memasuki lab pneumatik hidrolik ini. Jadi ketika kita menggunakan APD itu sama aja kita sudah berusaha menghindari dari potensi bahaya yang ada di sini. Itu sih yang bisa saya jawab. Ya. Oke. Selanjutnya langsung nih Mas. Ya. Bagaimana prosedur kerja yang aman saat melakukan pengujian pada sistem hidrolik tekanan tinggi? Oh, untuk hidrolik tegangan tinggi ya? Iya. Biasanya yang pernah saya lakukan ya, itu tuh pastikan semua sambungan kencang. Jadi ketika kita memakai bagian hidrolik, kita kan memakai selang. Iya. Selang itu harus bunyi dulu kan, klik. Nah, ketika itu sudah bunyi, itu kita sudah memastikan bahwa selang itu sudah terpasang dengan kencang. Nah, yang kedua, lakukan pengujian secara berkala dan hati-hati. Jadi ketika kita sedang praktek, itu tuh jangan asal langsung menyalakan mesin. Kita lihat dulu nih, apakah selang sudah terpasang dengan benar, habis itu bagian komponen relay, habis itu power supply itu bakal terpasang dengan benar, baru kita menyalakan dari si awalnya ini yang tombol ini dia. Nanti kan motor akan menggerakkan mesin dan mengantarkan fluida ke atas. Jadi itu sih. Oh, jadi kayak pastikan semua komponen itu harus aman dulu ya. Terus juga yang terakhir ada nih yang sangat penting, yaitu gunakan kelengkapan pengaman yang sesuai. Yang udah saya bilang tadi, APD ya. Balik lagi karena APD itu sangat penting buat kita semua. Nah, jadi di sini saya menambahkan pertanyaan ini Mas. Bagaimana sih cara menjaga peralatan lab? Untuk peraturan menjaga peralatan lab ini, di sini saya selalu meriksa komponen-komponennya secara berkala. Jika misalkan ada kerusakan ataupun ada yang menurut saya itu tidak baik komponennya, itu akan saya perbaiki, atau jika emang sudah tidak bisa, akan saya laporkan ke dosen yang memegang pneumatik hidrolik ini. Nah, untuk pengecekan secara berkalanya itu biasanya selama sebulan sekali. Iya, biar kita bisa melihat nih apakah alat-alat atau komponen tersebut mengalami kerusakan atau tidak, dan mencegah terjadi kecelakaan. Nah, seterusnya, jadi di sini saya akan tanya pertanyaan terakhir Mas. Iya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan yang melibatkan bahan kimia berbahaya di lab? Mungkin yang sudah pernah saya temukan kasus-kasus seperti itu, yang pertama yaitu akan melaporkan kejadian tersebut ke petugas. Jadi saya kan di sini bagian staf pneumatik hidrolik ya. Ketika ada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Gajah Tunggal kedapatan terjadi seperti itu, biasanya dari mereka akan melaporkan ke bagian staf pneumatik dan hidrolik. Nah, kalau misalkan dari
sayanya kurang mumpuni dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya akan bertanya ke pihak dosennya, ya, ke pihak dosen yang bersangkutan. Dan yang kedua, selalu mengikuti prosedur penanganan bahan kimia yang telah diterapkan. Jadi di sini tuh ada prosedur-prosedurnya, misalkan ada contoh lambang kimia yang berbahaya atau apapun itu patut mahasiswa dan mahasiswi ketahui gitu. Harus tahu lah Ya. intinya. Itu sih yang bisa saya jawab. Mungkin pertanyaan kita udah terjawab semua oleh Mas Kevin. Jadi sekian dari kami untuk pertanyaannya. Ya. Terima kasih ya udah Iya. pertanyaan Apa kita, namanya? Mas Iya, Kevin. iya. Mungkin memakan waktunya. Ya. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.